Bapak Ibu, saya jelaskan pelan-pelan. Ini cairan dicampur di beton di batching plant waktu pengadukan beton Pak ya. Pas dicor di lapangan, di lantai, di dinding, langsung ada reaksi antara produk kita dengan semen. Produk cemented HPI, hydrophobic dengan semen, ketemu itu menjadi bahan baru yang melapisi semua dinding pori-pori di dalam beton, setebal betonnya, membuat dia water repellent, menolak air. Nah, kalau kita ada basement dengan tekanan air tinggi, itu ada tambahan bahan bakunya yang kita sebut polymer globules atau globiola. Saya tidak tahu bahasanya benar nggak. Nah, globules ini adalah yang warna hitam ini Bapak Ibu, yang bintik-bintik hitam. Tadinya dia merata di dalam beton karena itu dari produk kita yang cair dicampur di batching plant. Pas proses pengerasan beton, air yang sisa dari beton akan naik yang kita sebut hidrasi, sehingga kalau terlalu cepat hidrasi ini, kita pakai curing compound, curing ya. Kalau enggak, akan susut beton. Nah, saat air naik ke atas, dia bawa-bawa polimer-polimer ini, tetapi tertinggal di dalam pori. Airnya menguap, polimer ini di dalam pori. Kalau sudah ada tekanan air, Bapak Ibu, air ini akan mendorong polimer ini sampai menjadi sumbat, memblokir pori-pori seperti ini. Ini yang membuat beton waterproof, tahan tekanan air yang tinggi, dan sekalian anti korosi. Kayak tadi Pak, di basement di Hong Kong itu 6 meter tekanan air laut, tidak pernah ada korosi. Jadi Bapak Ibu, ini yang teknologi yang saya mau sharing hari ini, sehingga dengan services kita, teknologi kita, bisa bantu teman-teman di seluruh Indonesia. Kita ada beberapa grade Bapak Ibu, tidak satu produk bisa dipakai di mana saja. Jadi saya kasih contoh gitu Pak ya. Kalau tekanan air Bapak di basement, umpamanya 5 basement, 4 basement, tekanan airnya kan tinggi Bapak, lebih dari 4 meter. Saya kasih contoh. Kalau yang mau di waterproofnya tipis, 200-300 mili, kita harus pakai yang grade nomor 1 dengan dosis 30 liter per 1 kubik beton. Ditambah dengan aditif lain yang pengencer beton juga kita pakai untuk mengurangi susut, dan ada curing compound. Tekanan air yang tinggi juga tetapi lebih tebal, kita bisa pakai yang 15 liter per kubik. And on. Jadi tergantung tebal dan tekanan, kita bisa kasih rekomendasinya. Nah, seperti ini juga tidak perlu pakai aditif ini jika kita punya pondasi yang tebal, yang kita sebut rak pondasi. Jadi kalau pondasinya 5 meter, kita cukup membuat waterproof bagian atasnya bisa 50 cm atau 35 cm. Jadi kita bisa melayani klien yang konsultasi produk mana yang lebih murah, tetapi kita bisa menjamin, gitu Pak. Saya kasih contoh Pak, untuk basement, mungkin 2 basement. Ini kita menawarkan sistem waterproofing, ada 3 produk. Waterproof, pengencer beton mengurangi retak dan kropos, dan curing compound supaya mengurangi retak dari permukaan. Ini satu sistem Pak. Kita tidak menawarkan asal ada penjualan tetapi kurang. Kita tidak akan kompromi. Karena waterproofing ini Pak sebenarnya tidak sampai 0,5% dari nilai proyek Bapak. Tetapi kalau ada masalah, lumayan pusingnya, gitu Pak ya. Nah, bagaimana kalau kita cor beton waterproof, tetapi ada sambungan, karena tidak bisa cor sekaligus 1 hari. Nah, ini juga penting. Kita ada memakai water stop, sehingga kalau kita pasang ini di sambungan, vertikal, horizontal, jika air masuk ke sambungan ini, water stop ini akan mengembang sampai ketutup celahnya, sehingga tidak bocor di sebelah. Jika ada pun bocor, itu tanggung jawab kita 100% selama 10 tahun. Jadi aman Pak. Bagaimana kalau ada pipa yang tembus di beton, seperti GWT, tangki air, dak beton, kan bisa bocor juga antara beton dan pipa. Nah, solusi kita